Dihina, difitnah, diusir, Darmawan berjalan tanpa arah menuju hutan Kalimantan. Hidupnya selalu penuh penderitaan sejak kecil. Orang tuanya tewas dalam kebakaran misterius, dan ia dituduh sebagai pembawa sial. Sejak itu, warga desa memandangnya dengan kebencian. Hinaan dan fitnah terus menghantuinya hingga suatu hari ia dituduh mencuri tanpa bukti. Warga yang marah mengusirnya dengan kasar. Luka dan kelelahan menyeliputinya, tetapi lebih menyakitkan adalah luka di hatinya. Perasaan bahwa dunia telah menolaknya. Tanpa tujuan, ia melangkah masuk ke dalam hutan belantara. Gelap dan sunyi mengelilinginya. Tetapi di hadapannya ada sebuah gua besar tampak misterius. Saat ia mendekat, seekor ular raksasa muncul dari bayang-bayang. Sisiknya berkilauan dalam cahaya redup, dan matanya memancarkan sinar zamrud. Perlahan, ular itu berubah menjadi seorang wanita cantik dengan gaun emas yang berkilauan. "Siapa kau?" tanya Darmawan dengan suara gemetar. Wanita itu tersenyum. "Aku Dewi Ratih, Ratu Ular Kalimantan." Darmawan awalnya takut, tetapi Dewi Ratih memperlakukannya dengan penuh kasih. Ia diundang tinggal di istananya, sebuah kerajaan tersembunyi yang penuh keajaiban. Perlahan, luka fisik dan batinnya mulai sembuh. Hari demi hari, Darmawan belajar tentang dunia mistis. Ia diajari kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, dan kekuatan mistis yang hanya dimiliki oleh para pemimpin. Dewi Ratih melihat ketulusan hatinya dan menawarkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. "Maukah kau menjadi suamiku?" tanya Dewi Ratih pada suatu malam. Darmawan terkejut. Ia hanyalah manusia biasa, sedangkan Dewi Ratih adalah makhluk astral. Namun, di hatinya ia tahu bahwa ia telah jatuh cinta pada sang ratu. Dengan penuh keyakinan, ia menjawab, "Aku bersedia." Pernikahan mereka bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari tantangan baru. Sebagai suami Dewi Ratih, Darmawan harus membuktikan dirinya layak menjadi bagian dari kerajaan ular. Para penasihat istana meragukannya, bahkan beberapa makhluk mistis menolak keberadaannya. Untuk membuktikan dirinya, Darmawan harus menghadapi ujian terakhir, bertarung melawan naga hitam. Di arena batu hitam, mereka bertarung sengit. Naga hitam menyerang dengan kekuatan luar biasa, tetapi Darmawan menggunakan kecerdikannya. Dengan ilmu yang diajarkan Dewi Ratih, ia berhasil menemukan titik lemah sang naga dan mengalahkannya. Sejak itu, ia diakui sebagai pemimpin sejati. Setelah bertahun-tahun memimpin, Darmawan merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia kembali ke desa yang dulu mengusirnya. Dengan restu Dewi Ratih, ia kembali dalam wujud pria berwibawa. Ketika ia tiba, warga desa tak mengenalinya. Mereka melihatnya sebagai bangsawan atau orang kaya. Kepala desa yang kejam kini tampak tua dan lemah. "Aku adalah Darmawan," katanya lantang, "pemuda yang dulu kalian usir." Orang-orang terkejut dan ketakutan, berpikir ia datang untuk membalas dendam. Namun Darmawan tersenyum. "Aku datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun." Dengan kekayaannya, ia membangun desa yang lebih makmur. Ia memberi pekerjaan, mendirikan sawah, dan mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan. Perlahan, desa yang dulu pernah kebencian berubah menjadi tempat yang damai. Kepala desa yang dulu angkuh menangis penuh penyesalan. "Aku tak pantas menerima kebaikan ini," katanya. "Tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah," jawab Darmawan bijak. Setelah semuanya selesai, Darmawan tahu bahwa waktunya kembali ke tempatnya yang sejati.
Suatu malam, di tepi sungai, Dewi Ratih muncul dalam cahaya keemasan. "Sudah waktunya pulang," katanya lembut. Dengan berat hati, Darmawan meninggalkan desanya untuk kembali ke dunia mistis. Namun, namanya tetap dikenang. Orang-orang menceritakan kisahnya turun-temurun sebagai bukti bahwa balas dendam bukanlah jalan terbaik. Kebaikan, kebijaksanaan, dan pengampunan adalah kekuatan sejati yang mampu mengubah dunia.